Shalom Jesiers, setelah 13 tahun lebih berkonflik, Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan telah digulingkan dan melarikan diri ke Moskow. Kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam dan menandai tantangan besar dalam upaya membangun kembali negara tersebut. Situasi ini memperburuk krisis kemanusiaan yang telah lama melanda negara tersebut, dengan jutaan warga sipil terdampak dan membutuhkan bantuan. Tapi tahukah Anda, ternyata ada beberapa tokoh penting di Suriah yang tercatat di Alkitab. Siapa sajakah mereka dan apakah cerita mereka? Mari kita saksikan dalam Fakta Alkitab hari ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Naaman adalah seorang panglima besar dari Syria yang sangat dihormati karena keberaniannya dalam memimpin pasukan. Namun, ia menderita penyakit kusta yang pada zaman itu dianggap sebagai penyakit yang menakutkan dan memalukan. Dalam 2 Raja-Raja 5, seorang gadis Israel yang menjadi pelayan istrinya memberitahu bahwa Nabi Elisa di Israel dapat menyembuhkannya. Dengan rekomendasi Raja Syria, Naaman pergi ke Israel membawa hadiah untuk Nabi Elisa. Elisa tidak menemui Naaman secara langsung, tetapi mengutus seorang pesuruh dengan perintah untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan agar sembuh. Awalnya Naaman marah karena ia mengharapkan mujizat yang spektakuler dan merasa Sungai Yordan tidak lebih baik dari sungai-sungai di Syria. Namun, setelah dibujuk oleh pelayannya, ia akhirnya taat. Setelah Naaman mandi di Sungai Yordan seperti yang diperintahkan, tubuhnya menjadi sembuh total dan kulitnya pulih seperti anak kecil. Naaman kembali kepada Elisa, mengakui bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Ia ingin memberikan hadiah kepada Elisa, tetapi Elisa menolak. Sebagai gantinya, Naaman meminta izin membawa tanah dari Israel untuk dipakai beribadah kepada Tuhan di negaranya. Kisah Naaman tidak hanya menggambarkan mujizat penyembuhan, tetapi juga transformasi rohaninya dari seorang penyembah berhala menjadi seorang yang mengakui Allah Israel. Tabil adalah tokoh minor dalam Alkitab yang disebut dalam Yesaya 7 ayat 6, di mana ia direncanakan oleh koalisi Rezin, Raja Syria atau Aram, dan Pekah, Raja Israel, untuk menjadi raja boneka di Yehuda. Nama Tabil, yang berarti Allah itu baik dalam bahasa Aram, menunjukkan kemungkinan bahwa ia memiliki hubungan dengan bangsa-bangsa Syria dan budaya Aram. Dalam konteks politik, rencana ini bertujuan untuk menggulingkan Raja Ahaz dari Yehuda, yang dianggap sebagai penghalang bagi koalisi mereka. Namun Alkitab tidak memberikan informasi eksplisit tentang latar belakang atau peran pribadi Tabil selain kaitannya dengan rencana tersebut. Rencana penobatan anak Tabil sebagai Raja Yehuda menggambarkan intrik politik dan ambisi manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nabi Yesaya melalui nubuatnya dengan tegas menyatakan bahwa rencana tersebut tidak akan berhasil, karena Yehuda berada di bawah perlindungan Allah. Peristiwa ini memaksa Raja Ahaz meminta bantuan Asyur untuk melawan koalisi Rezin dan Pekah, yang pada akhirnya membawa kehancuran bagi Syria dan Israel. Kegagalan rencana ini menjadi bukti campur tangan Allah dalam melindungi pemerintahan yang sah di Yehuda. Dengan latar belakang konflik antara Syria, Israel, dan Yehuda, Tabil menjadi representasi dari rencana yang sia-sia jika tidak didukung oleh Allah. Ben-Hadad adalah nama yang digunakan oleh beberapa raja Syria atau Aram dalam Alkitab, dengan tokoh utama diantaranya adalah Ben-Hadad I dan Ben-Hadad II. Salah satu cerita terkenal dalam konflik antara Ben-Hadad II dan Raja Ahab dari Israel. Dalam 1 Raja-Raja 20, Ben-Hadad mengepung Samaria dengan pasukan besar dan menuntut penghinaan terhadap Israel, termasuk pengambilan kekayaan dan istri-istri Ahab. Namun, Ahab menolak, dan dengan bantuan Tuhan, pasukan Israel yang kecil berhasil mengalahkan pasukan Ben-Hadad 2 kali, meskipun Ben-Hadad memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar. Setelah kekalahan itu, Ben-Hadad menyerah dan meminta belas kasihan dari Ahab, yang justru membuat perjanjian dengan Ben-Hadad alih-alih menghukumnya. Namun kebangkitannya Ben-Hadad tidak berakhir di situ. Dalam 2 Raja-Raja 6-8, Ben-Hadad terus terlibat dalam konflik dengan Israel dan menjadi ancaman konstan bagi kerajaan itu. Pada waktu itu, ia mengepung Samaria dan menyebabkan kelaparan yang parah. Tetapi pengepungan ini berakhir dengan mujizat ketika Tuhan membuat pasukannya melarikan diri karena mendengar suara yang dikira suara serangan musuh yang besar.
Akhirnya Ben-Hadad dibunuh oleh Hazael, pelayannya sendiri yang kemudian merebut tahta Syria. Kisah Ben-Hadad menunjukkan dinamika kekuasaan, peperangan, dan intervensi Allah dalam sejarah bangsa-bangsa, serta bagaimana hubungan antara Israel dan Syria seringkali penuh dengan konflik dan ketegangan. Kisah-kisah seperti Naaman, Tabel, dan Ben-Hadad dalam Alkitab memberikan perspektif unik tentang peran Syria atau Aram sebagai bagian dari sejarah suci dan dinamika geopolitik zaman itu. Melalui kisah-kisah ini, kita diajak untuk melihat bahwa meskipun Suriah modern saat ini berada di tengah krisis kemanusiaan dan konflik politik, sejarahnya mencerminkan banyak pelajaran spiritual. Allah bekerja di tengah bangsa-bangsa, termasuk Syria, baik dalam Alkitab maupun dalam sejarah yang sedang berlangsung. Hal ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan manusia bersifat sementara, tetapi rencana dan kehendak Tuhan selalu berlaku dalam setiap zaman. Sekian Fakta Alkitab hari ini. Jika Anda suka konten kami, jangan lupa like video ini dan tulis komentar tema yang ingin dibahas. Terima kasih sudah menyaksikan Fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.